Tapi ini ada racunnya teman-teman. Nah, ada racunnya. Nah, ini di sebagian masyarakat pada tidak berani memberikan karena memang mendemi atau beracun. Halo teman-teman, kali ini video ini saya mau bahas mengenai daun singkong karet atau daun singkong untuk pakan kambing dan domba. Oke, bentuknya seperti ini teman-teman. Ini kalau di sini nyebutnya singkong karet, singkong yang tidak ada umbinya atau baru keluar umbi kalau sudah dia sekian tahun. Nah, umbinya pun tidak enak. Nah, ini kita fungsikan untuk pakan. Tapi ini ada racunnya teman-teman. Nah, ada racunnya. Nah, ini di sebagian masyarakat pada tidak berani memberikan karena memang mendemi atau beracun. Nah, racunnya itu banyak banget ada di sekitar sini. Ini sama di nanti yang bagian bawah atau daun-daun yang memang terlihatnya hitam. Nah, ini seperti ini. Semakin jarang dipangkas, semakin kuat racunnya. Nah, di kami malah tanaman ini kita kembangkan secara besar-besaran. Di Desember ini kurang lebih saya nanam sekitar 10.000 stek singkong ini. Nah, bagaimana sih caranya supaya ini tidak beracun dan aman untuk diberikan kepada ternak? Cara simpel kami adalah motongnya pagi, jam 8, jam 9 gitu. Dipotong, habis dipotong, itu dilayukan. Dilayukannya bisa di bawah naungan atau dipanas-panaskan, boleh. Kalau musim hujan seperti ini di bawah naungan nggak apa-apa. Nah, ketika sudah dilayukan, lebih aman lagi daun singkong ini diberikan campur dengan hijauan lainnya. Jadi jangan diberikan tunggal. Nah, kalau diberikan dengan hijauan lainnya, posisi layu, ini aman. Kandungan nutrisinya bagus ini teman-teman. Logikanya gini, kalau kandungan nutrisinya nggak bagus, nggak mungkin ini dipakai sama warung-warung nasi Padang untuk sayur utama. Coba teman-teman masuk ke warung Padang seluruh Indonesia, pasti sayur utamanya daun singkong. Artinya nutrisinya memang bagus, Nah, cara antisipasinya itu tadi, dilayukan dan dicampur dengan daun lainnya. Tapi ada juga yang memang sudah sangat terbiasa makan daun seperti ini, dikasih segar pun tidak apa-apa. Tapi tetap kita posisinya cari aman. Pemberiannya wajib dilayukan. Nah, ini bisa diberikan dalam kondisi layu atau bisa disilase. Kalau disilase ini hasilnya bagus sekali. Jadi disilase tinggal ini dipotong sebatang-batangnya ini, chopper, terus kemudian dimasukkan wadah kedap udara, syukur-syukur dicampur hijauan lainnya. Nah, tutup, udah selesai, udah nggak perlu pakai tambahan apa-apa. Kalau bisa 21 hari hasilnya top banget, rakus banget kambing domba makannya. Jadi ini untuk kambing domba pun bagus banget. Nah, ini tanamnya tidak terlalu sulit. Jadi tinggal potong sekitar 30 cm, terus kemudian tanahnya kita buka ya, pakai pacul atau pakai sabit gitu, terus baru ditancap, dah tutup. Nah, yang sering gagal itu dari batang stek langsung tancap tanah gitu, itu sering gagal. Jadi tanahnya dibuka dulu, steknya masuk baru ditutup. Simpel sekali teman-teman. Dan ini hasil produksinya luar biasa. Ini ibarat kata minim pupuk pun daunnya banyak.
apalagi kalau dipupuk luar biasa. Nah, ini singkong karet teman-teman. Ini memang sengaja saat ini program saya, penghijauan saya itu di semua lahan singkong karet wajib ada. Singkong karet wajib karena posisinya gampang hidupnya teman-teman. Gampang hidup, di kemarau pun tetap tunasnya bagus gitu. Nah, ini nanti saya kasih lihat stek-stek yang sedang kita siapkan untuk ditanam. Yuk kita ke tempat steknya ya, untuk singkong karet gitu. Singkong karet mendemi tapi dengan diolah sederhana membawa berkah. Nah, ini dia teman-teman. Ini dapat singkong karet yang merah. Nah, ini sebagian sudah tunas, sudah muncul tunas. Ini nanti tinggal tanah dibuka, dimasukin, sudah lumayan. Ini sekitar 6.000 stek kita nyiapin untuk tanam yang ini. Yang pertama itu 2.500 stek sudah tertanam. Nah, kita targetnya 10.000, jadi ini masih kurang. Di nanam ini kita masih kurang, jadi kita ngejar lah supaya stoknya banyak. Oke. Gitu ya teman-teman. Sekilas mengenai singkong karet. Semoga bermanfaat, karena singkong karet ini aslinya bahan pakan yang bagus sekali. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Jangan takut untuk ngolah dan jangan takut untuk memberikan pakan singkong karet dan jenis singkong lainnya kepada ternak kita. Asal dilayukan dan dicampur dengan hijauan lainnya. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video-video kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, share video-video kami apabila dirasa bermanfaat. Mohon supportnya supaya kami lebih bersemangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Sukses selalu untuk kita semua. Semangat!